Halo anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, kita mulai ya belajarnya. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, yang mana muatannya adalah IPS dan PPKN. Nah, tahukah kalian kenampakan alam yang ada di Indonesia itu merupakan salah satu yang terlengkap loh di dunia. Di Indonesia itu ada laut, ada pantai, ada dataran rendah, ada lembah sumbur, ada sungai, ada danau, bukit, bendungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Nah, bentang alam di Indonesia sangat bervariasi loh. Nah, semua berbeda-beda di tiap wilayahnya. Jadi masing-masing wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yuk, kita kenalin Indonesia lebih dekat. Yang pertama, kita mulai dari Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera itu ada apa saja ya? Nah, contohnya di pegunungan di Sumatera ada Gunung Leser. Di sungainya dia punya Sungai Musi, ada Gunung Kerinci, ada Danau Toba yang sangat cukup terkenal. Nah, ada juga Lembah Harau. Itu tadi hanya sebagian saja yang ada di Sumatera. Nah, sedangkan pada faktanya masih banyak bentang alam yang ada di Sumatera. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke Pulau Jawa. Nah, ada apa saja sih yang ada di Pulau Jawa? Nah, bisa kita lihat di Pulau Jawa. Ada beberapa bentang alam yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama ada Pantai Pangandaran, ada lembah, yaitu Lembah Panyaweyan, ada Gunung Selamat, ada Gunung Bromo yang ada di Jawa Timur yang cukup terkenal, dan ada Gunung Merapi, dan ada lagi gunung tertinggi di Jawa yakni Gunung Semeru. Dan masih banyak lagi yang ada di Indonesia, seperti pantai, gunung, lembah, dan lain-lain. Nah, kita beralih ke Pulau Kalimantan yuk. Nah, beberapa bentangnya ada Sungai Mahakam, ada hutan hujan Kalimantan, ada Gunung Liang Pran, ada Danau Labuhan Cermin, ada Gunung Kanabalu, dan ada Batu Dinding. Nah, hampir semua di Kalimantan ini adalah hutan hujan tropis. Karena di Kalimantan itu banyak sekali hutan yang luas di Pulau Kalimantan untuk menyuplai oksigen. Nah, selanjutnya kita ke Pulau Sulawesi yuk. Nah, satunya ada Sungai Poso, ada Sungai Malili, ada Pantai Losari, ada Lembah Rama, ada Gunung Latimojong, dan ada Gunung Lakon, dan masih banyak lagi yang lainnya yang ada di Sulawesi. Bentang alam yang ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Contohnya ada Sungai Badung di Bali, ada Pantai Nusa Penida yang terletak di Pulau Bali juga, ada Pantai Lombok yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan ada Gunung Agung yang ada di Bali, dan ada Gunung Batur Bali, ada Gunung Rinjani, dan masih banyak lagi bentang alam yang ada di Bali. Nah, selanjutnya kita menuju ke Pulau Papua. Nah, teman-teman, ini Pulau Papua adalah pulau yang paling ujung yang ada di Indonesia. Nah, kita wajib tahu nih apa saja yang ada di Pulau Papua. Ini sangat terkenal semua. Nah, beberapa bentang alam yang ada di Pulau Papua
yaitu yang pertama dia punya sungai yaitu Sungai Baliem, ada Sungai Digul, ada pegunungan yaitu Pegunungan Afrat, dan ada Raja Ampat loh yang cukup terkenal, itu ternyata letaknya di Papua. Nah, yang kelima ada lembah yaitu Lembah Balim. Dan yang nah ini Gunung Jayawijaya, salah satu gunung yang terdapat salju di Indonesia, itu terletak di Papua. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman, jadi selanjutnya Indonesia itu secara astronomis berada di daerah tropis, karena bisa kita lihat pada peta. Nah, Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis. Nah, karena Indonesia dilalui dengan garis khatulistiwa. Nah, inilah akan saya tunjukkan ciri-ciri iklim tropis. Yang pertama, suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius di Indonesia. Dan yang kedua, lama siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Nah, selanjutnya iklim Indonesia itu secara umum dibagi menjadi dua, yakni iklim laut dan iklim panas. Nah, iklim laut itu terjadi karena Indonesia itu memiliki wilayah laut yang sangat luas. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Nah, selanjutnya Indonesia itu sangat kaya dengan flora dan faunanya. Nah, banyak faktor yang menyebabkan beragamnya flora fauna yang ada di Indonesia. Contohnya iklim. Iklim itu memiliki peranan penting dalam persebaran flora dan fauna di setiap daerah yang ada di Indonesia. Nah, persebaran flora yang ada di Indonesia bisa kita lihat terbagi menjadi dua, yaitu ada Indo-Malayan dan ada Indo-Australian. Nah, yang Indo-Malayan itu Bapak mau memberitahu terlebih dahulu bahwa flora itu, apakah ada yang tahu adik-adik flora apa? Nah, flora itu adalah tumbuhan dan fauna itu adalah hewan. Nah, Indo-Malayan itu meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Yang kedua adalah Indo-Australian, meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, dan juga Papua. Nah, selanjutnya kita beralih ke kelompok fauna di Indonesia. Fauna Indonesia ini bagian barat adalah bisa disebut tipe asiatis, dan fauna Indonesia bagian tengah itu disebut tipe peralihan, dan fauna Indonesia bagian timur itu disebut australis. Nah, apa saja persebaran yang ada di Indonesia? Peta faunanya adalah sebagai berikut. Nah, ini ditentukan dengan berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Yang merah itu adalah garis Wallace, yang biru itu adalah garis Weber. Bisa kita lihat sebelah kiri Indonesia adalah bagian barat, dan itu disebut tipe asiatis, dan setelah itu bagian tengah itu disebut tipe peralihan, dan yang kanan itu adalah yakni Maluku, Papua, dan sebagainya, itu disebut tipe australis. Nah, di tipe asiatis ini Indonesia itu punya ada harimau, orangutan, badak, dan gajah. Nah, di tipe peralihan di sana ada komodo, ada anoa, ada juga babi hutan dan lain sebagainya yang ada di
Tengah. Dan Pulau Komodo hanya ada terletak di Nusa Tenggara Tengah. Dan di tipe Australis ada burung cendrawasih, ada burung merak, ada kanguru, dan sebagainya yang ada di tipe Australis. Nah, iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara tanggung jawab. Kita harus mengembangkan dan juga harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam memanfaatkan potensi alam yang ada di Indonesia. Nah, berikut nilai-nilai luhur Pancasila. Yang pertama, berisi sila 1, yaitu berisi tentang hubungan masyarakat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua bermakna hubungan antara manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Dan sila ketiga, yakni memiliki kebangsaan masyarakat Indonesia yang bersatu. Yang keempat, mendorong tercapainya tujuan persatuan dengan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, bermakna bahwa setiap warga negara perlu mewujudkan keadilan sosial dalam bermasyarakat. Nah, terima kasih adik-adik dalam pembelajaran kali ini. Apakah ada pertanyaan? Dan jika ada pertanyaan, kalian